Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan sebuah kisah tentang pengalaman Khalifah Umar bin Khattab dengan nenek tua. Sungguh Khalifah Umar bin Khattab merupakan khalifah yang mulia. Sepeninggal Rasul, salah satu dari 4 khalifah yang sangat mulia yang menggantikan posisi pemimpin Islam adalah sahabat Umar bin Khattab. Sebelum kita lanjutkan mendengarkan kisahnya, silahkan jika bermanfaat subscribe channel ini, kemudian bagikan kepada teman-teman kita agar bisa menjadi manfaat bagi saya selaku kreator, bagi teman-teman, dan juga bagi penulis karangan ini. Pada suatu hari, Khalifah Umar bin Khattab baru saja pulang silaturahim ke negeri Syria. Seperti biasanya, Sayyidina Umar akan berjalan-jalan, kemudian meninjau sekitar kawasan daerah yang ia pimpin untuk melihat keadaan rakyatnya secara langsung, mengetahui sendiri akan penderitaan mereka. Pada kali ini Sayyidina Umar menuju ke sebuah pondok yang sangat sederhana, buruk yang didiami oleh seorang nenek tua. Sayyidina Umar pergi ke rumah nenek tersebut dengan menyamar sebagai orang biasa, sehingga ketika orang bertemu dengan Umar, orang tidak akan mengetahui siapa dia. Sudah menjadi kebiasaan Khalifah Umar menyamar menjadi orang awam, karena beliau ingin melihat sendiri akan penderitaan yang dialami oleh rakyatnya dan ingin mendapat maklumat atau pandangan rakyat terhadapnya. Ketika tiba di rumah nenek tersebut, Khalifah memberi salam Assalamualaikum, dan kemudian Khalifah berkata, "Wahai nenek, pernahkah nenek mendengar berita atau kabar tentang Umar, pemimpin kita ini?" Kemudian sang nenek pun menjawab, "Saya baru saja mendengar bahwa Umar bin Khattab baru saja pulang dari negeri Syria dengan selamat," kata nenek tersebut. Kemudian Khalifah bertanya kembali, "Bagaimana pendapat nenek tentang Khalifah itu?" Kemudian sang nenek menjawab secara langsung, "Menurut saya semoga Allah tidak memberi ganjaran yang baik kepada Umar." Kemudian Umar bertanya lagi, "Mengapa nenek berkata demikian?" Kemudian sang nenek menjawab, "Iya, dia pemimpin yang sangat jauh dari rakyatnya. Semenjak menjadi Amirul Mukminin atau pemimpin atau khalifah, dia belum pernah menjenguk atau singgah di pondokku ini, apalagi memberiku uang." Kemudian Umar bertanya lagi, "Wahai nenek, bagaimana mungkin dia Umar dapat mengetahui keadaan nenek, sedangkan nenek tahu sendiri bahwa tempat ini sangat jauh dan terpencil?" Kemudian nenek mengeluh dan menjawab, "Subhanallah, tidak mungkin seorang khalifah atau pemimpin tidak mengetahui keadaan rakyatnya walau di mana mereka berada. Seharusnya seorang pemimpin harus mengetahui keadaan rakyat dan keadaan wilayah yang dipimpinnya. Itu merupakan kewajiban dari seorang khalifah ataupun pemimpin." Mendengar kata-kata tadi, Khalifah Umar tersentak lalu berkata dalam hatinya, "Celakalah aku, karena semua orang dan nenek ini pun mengetahui tentang perihal diriku, tetapi aku tidak mengetahui mereka satu persatu." Sayyidina Umar menyesal sambil meneteskan air mata. Sayyidina Umar berkata lagi, "Wahai nenek, berapakah kamu hendak menjual kezaliman Umar terhadap nenek sehingga nenek dapat memaafkan dan mengikhlaskannya? Saya kasihan nanti kalau Khalifah Umar mati akan masuk neraka, dan itu pun kalau nenek mau menjualnya." Kemudian sang nenek berkata, "Hai anak muda, janganlah engkau bergurau denganku yang sudah tua ini." Umar berkata lagi,
Saya tidak bergurau atau bercanda, wahai nenek. Saya serius. Saya hendak menolong Khalifah Umar. Berapakah nenek akan menjualnya? Saya akan menebus dosa Umar. Maukah nenek menerima uang sebanyak 25 dinar sebagai harga kezaliman terhadap nenek? Kemudian sambil menyerahkan uang tersebut kepada nenek itu, Umar berlalu pergi. Tapi sebelumnya nenek itu berterima kasih kepada Umar. Walaupun nenek itu tidak mengetahui siapa yang memberi uang kepadanya, nenek itu tidak tahu bahwa itu adalah Umar. Nenek mengucapkan terima kasih sambil mengambil uangnya. Sementara itu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang secara kebetulan berjalan bersama Abdullah bin Mas'ud melintasi kawasan tersebut. Kemudian, tanpa sengaja melihat Khalifah Umar berada di rumah nenek itu, mereka pun memberi salam. Assalamualaikum, ya Amirul Mukminin. Mendengar ucapan tersebut, kemudian taulah si nenek bahwa tamu yang berbicara dengannya tadi, yang memberinya uang tadi adalah Khalifah Umar bin Khattab. Dengan perasaan takut dan gemetar, nenek berkata, Masya Allah, celakalah aku. Ampunilah nenek atas kelancangan nenek tadi, ya Amirul Mukminin. Nenek telah memaki-maki Khalifah Umar di hadapan tuan sendiri. Ratapan nenek telah menyadarkan Sayyidina Umar, kata Umar. Tak mengapa, Nek. Mudah-mudahan Allah memberi restu kepada nenek, kata Sayyidina Umar. Ketika itu juga Khalifah Umar telah membuka bajunya dan menulis keterangan berikut di atas bajunya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya Umar telah menebus dosa saya atas kezaliman saya terhadap seorang nenek yang merasa dirinya telah dizalimi olehku, kata Umar. Semenjak menjadi khalifah sehingga ditebusnya dosa itu dengan 25 dinar. Dengan ini, jika perempuan itu mendakwah aku di hari mahsyar, kata Umar, maka Umar sudah bebas dan tidak bersangkut paut lagi. Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan disaksikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Baju tersebut diserahkan kepada Abdullah bin Mas'ud seraya berkata, Umar berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, simpanlah baju ini, dan jika aku mati, masukkan ke dalam kain kafanku untuk kubawa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti bahwa kezalimanku terhadap nenek ini telah kutebus dengan uang 25 dinar. Luar biasa sahabat Umar. Dengan seorang nenek yang telah mencacinya, bahkan sahabat Umar tidak marah, padahal dia adalah seorang pemimpin atau khalifah. Jika saja sahabat Umar mau menghukum atau bertindak atas kelancangan nenek itu, maka itu bukan perbuatan yang sulit, tapi betapa mulianya akhlak Sayyidina Umar, sehingga Umar malah memberi nenek itu uang, dan kemudian Umar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini dapat menjadi manfaat, dapat menjadi teladan bagi kita semua. Saya selaku kreator mengucapkan terima kasih atas tulisan yang ditulis di buku elektronik yang terdapat pada aplikasi buku elektronik yang berjudul Kisah Rasul dan Sahabat. Terima kasih, semoga kita semua mendapat manfaat dan dalam menyebarkan Islam. Semoga Allah menunjukkan dan mengampuni dosa-dosa kita. Apabila ada kesalahan, semoga Allah mengampuni. Apabila kebenaran, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.